dia pakai uangnya buat main cewek di Jepang. Oh ya, gimana ya? Di video kali ini gue pengen ngasih tahu pengalaman buruk gue di tahun 2022 terkait salah pilih partner. Yes, benar, salah pilih partner. Ada orang bilang lu nggak bisa jalan jauh kalau lu nggak sama-sama. Kalau lu mau jalan cepat lu bisa sendiri. Nah, kalau gue pengen jalan jauh, gue kan butuh partner. Tapi inget, kalau lu salah pilih partner, hancur hidup lo, hancur bisnis lo. Mungkin gue nggak hancur hidup gue karena gue masih punya bisnis yang lain. Tapi kalau lu cuman bisnisnya tergantung sama itu doang dan ternyata partner lu itu brengsek, bajingan, gimana? Gue akan ceritain pengalaman pribadi gue di tahun 2024. Gue akan ceritain kronologinya dari awal sampai akhir. Gue nggak akan sebutin nama orangnya, gue nggak mau spill gitu ya. Karena kalau gue spill orangnya nanti, ya kalau hidupnya hancur gara-gara gue gimana? Gue nggak mau dibilang kayak gitu kan. Kalau misalnya dia mau hancur ya hancur aja sendiri. Tapi gue nggak mau ngancurin hidup orang gitu loh. Tapi menurut gue ya, kan hidup ada karma ya, gue selalu percaya hukum tabur tuai sih. Jadi ya let's say apa yang akan terjadi dengan orang itu di kemudian hari. Tapi anyway, gue akan ceritain kenapa ini bisa terjadi. So let's start the story. Jadi di tahun 2022 akhir kalau nggak salah, gue tuh memang udah ada satu bisnis. Yang dimana bisnis itu adalah web builder. Jadi gue punya komunitas ekspor yang lumayan besar dan mungkin nomor 1 terbesar di Indonesia. Anggota kita banyak banget yang belajar ekspor. Nah, di dalam kebutuhan ekspor itu selalu ada yang namanya website. Karena lu nggak mungkin bisa jualan barang ke luar negeri tanpa website, setuju ya? Karena barang-barang itu kan harus dipromosikan, harus bisa dicari di internet dan lain sebagainya. Jadi menurut gua, awal mula kenapa gue bikin web builder ini adalah, jadi ada orang-orang di komunitas gue tuh yang mereka tanda kutip jadi scam ke anak-anak komunitas lainnya. Jadi kayak, ayo beli sama saya, sampai akhirnya banyak orang laporan ke gue kalau banyak orang tuh yang nipu-nipu jualan website. Akhirnya gue bikinlah web builder. Akhirnya gue setup, gue bikin, gue build, dan gue ngerasa kayak, iya, gue pengen, ini nggak jalan sendiri, gue pengen ngajak temen lah. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, ya mungkin ini ceritanya sama nih ya, yang kayak Raymond Chin cerita, dia juga masalah dengan partnernya, ex-partner lah kalau gue boleh bilang. Tapi ini ada sangkut pautnya nih sama Bro Raymond. Gue nanya, Mon, ada orang nggak yang bisa IT ya, yang bisa bantu-bantu nge-handle lah, karena tim IT gua itu kan ngurusin ekosistem ekspornya gua waktu itu, bikin aplikasi bisa ekspor, terus aplikasi modal ekspor dan lain sebagainya lah. Terus Raymond bilang kayak, oh ya ada, inilah orangnya. Nah, abis itu gua lihat, gua ke rumahnya masih jauh, gua nggak tahu ya background sebelumnya ya, tapi dia sih bilangnya katanya dia ada kerja lah di luar negeri dan lain sebagainya, tapi remote di Indonesia. Gue ajak, terus udah gitu akhirnya gue bilang, gue mau bikin bisnis nih web builder. Terus dia bilang, oke, gue bantu. Udah tuh berkembang, dan buat gue it's a very good opportunity gitu loh. Terus udah gitu ya, gue bilang gue fokus di komunitas, nanti gue akan funnel mereka untuk bikin website, karena si komunitas ini kan tetap butuh website. Dia bilang oke, dia bantuin lah tuh. Dari sejak 2022 akhir, terus udah gitu masuk ke 2023 pertengahan, kan namanya bisnis pasti ada ups and down kan. Karena gue nggak tahu memang sebenarnya bisnis itu tuh downnya seberapa, karena kan gue fokus di komunitas. Jadi memang kesalahan gue memang gue nggak terlalu tanya detail hari itu. Dan gue mungkin terlalu baik hari itu di tahun 2023. Terus dia bilang sama istrinya, dia bilang gini, Jul, ini lagi drop nih. Kita punya kebutuhan keluarga banyak. Ini gue ada saksinya, cewek gue tuh ada saksinya. Jadi dia ngelihat sendiri gitu, dan dia ngedenger sendiri. Dia bilang gini, aduh gimana ya, boleh nggak gue pakai dulu keuntungan gue maksudnya, karena kan gue udah bagi hasil sama dia. Oh iya, ini juga kesalahan gue adalah yang pertama, orangnya baik awalnya, jadi gue ngerasa fine aja, mungkin kita bisa partneran panjang. Tapi kesalahan pertama gue adalah gue bagi hasilnya tuh 50-50. Kalian jangan pernah mau bagi hasil tuh 50-50. Ini bakalan chaos di belakang. Nanti gue akan cerita di belakang kenapa jangan 50-50. Tapi please follow the story. Di tahun 2023, akhirnya dia bilang, ini drop nih, sales kita nih sedikit. Tapi menurut gue waktu gue lihat laporannya ya masih oke aja. Tapi mungkin karena dia kebutuhan hidupnya hedon, atau mungkin dia belanja apa, gue nggak tahu gitu ya, mungkin dia rumah atau apa ya yang buat pamer mungkin gue kan nggak tahu kehidupan pribadinya anyway. Tapi dia bilang, gue pakai dulu ya uangnya.
Maksudnya keuntungan yang dimana harusnya buat gue, dia pakai dulu. Gue bilang, oh iya nggak apa-apa, karena kan gue juga punya source of income yang lain. Maksudnya bisnis gue tuh nggak cuma itu. Jadi gue ngerasa gue mau bantu dia. Tapi memang bego juga ya, maksudnya, jangan terlalu baik jadi orang di bisnis, bener. Maksudnya kalau mau gitu pun harus ada perjanjiannya. Tapi ya karena menurut gue temen, salah. Jangan karena lu ini pikir dia teman, dia baik, dia bantu lu di kemudian hari, jangan mikir kayak gitu pokoknya. Tapi intinya di situ kesalahan gua. Nah, sejak dari 2023 pertengahan jalan terus sampai 2024 pertengahan, gua ingat sekali di bulan Juli 2024 karena itu hari ulang tahun gua tuh. Jadi di bulan-bulan Juli itulah akhirnya gua tanya, laporan keuangan gimana? Terus dibilang, karena gua nggak pernah dapat untungnya gua nih, gua nggak pernah dapat duitnya gua. Bahkan gua nggak tahu laporannya seperti apa. Tapi yang gua denger dari anak-anak kantor, karena kan bisnisnya tuh ya tetap gue taruh di kantor gue gitu loh, supaya ya nggak perlu nyewa kantor lagi. Oh iya, dan juga karyawan dari web builder ini gue yang gaji. Gue ada buktinya, kalau lu mau lihat gue ada buktinya. Itu semua karyawannya gue yang gaji. Lu bayangin, gue nggak dapat profitnya, karyawannya gue yang gaji. Waduh, the best nggak gue? Lu dapat partner kayak gue the best. Tapi dulu, sekarang lu nggak bisa kayak gituin gue. Gue udah pintar, nggak bisa gue jadi orang baik lagi kayak kemarin gitu loh. Tapi awalnya niatnya memang gue pengen ngebantuin. Gue takut kayak, aduh kalau gajinya diambil dari perusahaan nanti dia nggak dapat untung. Goblok emang gue, goblok. Mestinya gue nggak boleh mikir kayak gitu ya. Harusnya itu konsekuensi bersama. Kenapa gue nanggung ya? Tolong memang gue ini. But anyway, jadi sampai 2024 gaji gue yang bayar, gue nggak pernah dapat. Di bulan Juli gue bilang, bro gimana? Lihat laporan keuangan dong. Terus tiba-tiba dia bilang gini, kita harus RUPS. Jadi buat teman-teman harus tahu RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Jadi gue bilang lah, lu kan sama gue berdua, kita ngobrol aja mungkin di cafe atau di coffee shop, sama-sama buka. Oh nggak bisa, nanti gue kasih surat undangannya. Gue pikir kayak, waduh, ada apa nih? Terus udah gitu, gue datang lah ke situ sama cewek gue, karena kan cewek gue yang tahu gitu loh, dia kan adalah saksinya di mana si orang ini itu sama istrinya, dia datang kayak, kita pakai dulu ya, maksudnya is a gentleman agreement, maksudnya dia cowok, gue cowok, udahlah gitu, maksudnya apa sih yang harus diributin buat gue ya waktu itu, karena gue terlalu baik. Waktu gue datang ke alamat yang ditentukan, dia pakai pengacara bro, dahsyat nggak lu? Dia pakai pengacara, terus udah gitu cewek gue diusir, disuruh keluar, dia bilang nggak bisa. Yang tidak diundang nggak boleh hadir di ruangan ini. Loh, cewek gue jadi marah dong, maksudnya karena ada beberapa hal yang juga cewek gue mau tanya klarifikasi, karena cewek gue juga rugi keuangan gara-gara orang ini. Ruginya juga lebih banyak bro. Lu percaya sama gue ada semua buktinya. Cewek gue juga ruginya banyak banget gara-gara kelakuan si orang ini gitu loh. Jadi cewek gue rugi, gue juga nggak pernah dapat keuntungan selama setahun, gue juga yang gaji karyawannya, jadi kan aneh. Pakai pengacara. Gue nggak terima. Gue telepon pengacara gue datang kan, tapi nggak gue bikinin surat kuasa, karena kan gue juga nggak tahu dia pakai pengacara. Pengacara gue diusir. Pas pengacara gue diusir, ribut lah di situ RUPS, sampai akhirnya nggak jadi itu RUPS. Jadi gue nggak bisa ambil data keuangannya. Diundur sampai gue pindah ke Amerika waktu itu. Jadi dia sengaja tuh kayak cari tanggal waktu gue lagi di Amerika. Jadi gue minta perwakilan pengacara gue untuk datang ke sana. Tapi pengacara gue kan nggak bisa fight bro. Pengacara cuma ngambilin data yang gue minta aja, akhirnya dapet tuh data keuangan. Waktu gue buka laporan keuangannya, ternyata laporannya semuanya beda. Oh iya, kenapa gue bisa bilang beda? Kan gue nggak tahu laporan sebelumnya. Oke, ini kronologinya. Jadi gue tanya sama anak-anak IT gue sebelumnya. Gue bilang gini, bro, lu bisa akses gak? Karena kan dulu kita yang nge-build nih, back end-nya nih. Lu bisa akses gak? Nggak bisa kok. Akses gue diblok, akses gue dihapus. Gue tanya sama yang lain. Terus adalah satu tim gue bilang, bisa nih pak, gue bisa akses. Gue bilang tarik semua laporannya, ditarik nih pembeliannya, jep. Gue dapat, gue simpen. Gue kan nggak bisa konfrontasi, gue kan harus lihat laporan yang dikasih sama si orang ini kan. Pas gue bandingin, gue langsung geleng-geleng. Terus udah gitu dikecil-kecilin laporan keuangannya sampai seolah-olah perusahaan itu tuh nggak ada untung. Jadi di bulan Februari 2024, gue ada ngajak dia ke Jepang. Dia pakai tuh uang itu untuk katanya bisnis trip. Lah, gue ke Jepang juga, gue nggak pernah pakai uang itu. Gue pakai duit gue sendiri, pakai kantong gue sendiri. Cewek gue juga ikut.
Tapi dia bilang ini bisnis trip dari perusahaan. Gue langsung mikir, oh ya gimana ya? Apalagi gue tahu banget dia pakai uangnya buat main cewek di Jepang. Kan gue ngerasa kayak nggak fair. Gue nggak peduli dia mau main cewek sama siapapun beneran. Tapi masalahnya adalah ini pakai uang perusahaan dan gue nggak terima soal ini. Di sinilah gue fight. Ketika gue fight ternyata ribet karena 50-50. Jadi kalau 50-50 seperti ini tuh bakalan jadi bilangnya apa ya? Jadi alot gitu loh. Karena imbang. Nah makanya di sini jadi pelajaran buat gue. Kalau milih partner harus hati-hati. Kalau lu nggak hati-hati pilih partner, lu bakalan rusak. Untung aja bisnis gue banyak. Jadi gue nggak bergantung sama dia doang. Tapi masalahnya adalah nama yang gue bikin, perusahaan yang gue bikin, ide yang gue kasih, gue yang eksekusi. Udah untung, gue ajak orang luar. Dan selanjutnya setelah kejadian itu, di bulan selanjutnya langsung dipatenin namanya. Dipatenin atas nama dia. Jadi buat gue ya ambil aja, gue nggak peduli gitu loh. Maksudnya ya karma akan tetap berlaku, hukum tabur tuai akan berlaku. Jadi ini pelajaran buat gue yang gue bisa kasih kalian lihat bahwa hati-hati pilih partner. Lu pilih orang luar bisa jadi masalah. Raymond pilih temennya jadi masalah. Jadi hati-hati sekali gitu loh. Makanya kalian harus bener-bener lihat di tahun 2025. Kalau lu mau berpartner sama orang, lu harus lihat bibit bebet bobotnya dan semua profesional. Jangan ada yang rasa dia terlalu baik, kayaknya gue mau bantu dia. Jangan. Lu jangan ikutin kegoblokan gue, jangan. Kalau ditanya sekarang hari ini kasusnya gimana, ya biarin aja itu berjalan. Tapi gue nggak tahu apa yang terjadi juga dengan perusahaan itu karena udah 50-50 dan gue udah nggak dapat akses apapun. Gue dibuang lah tanda kutip karena gue komisaris, dia direktur utama. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, let's say apa yang terjadi di depan, gue mendingan fokus sama bisnis gue di luar negeri. Perusahaan di Amerika gue baru jadi, gue punya perusahaan di Singapura, yang UK juga gue lagi bikin, dan di Jepang gue juga lagi ngerjain project gue di Jepang. Jadi gue bikin perusahaan juga di Jepang. Jadi mendingan gue fokus di 4 negara ini untuk gue gedein usaha gue gitu loh. Tapi intinya adalah di video ini gue pengen kalian belajar bahwa hati-hati dalam memilih partner dan semua tindakan yang terjadi di dalam perusahaan harus hitam di atas putih. Jangan iya aja atau oke aja. Jangan. Lu kalau udah mencium-mencium ada sesuatu yang nggak beres, langsung konfrontasi, langsung set up legal, semuanya harus diamankan. Jangan sampai lu udah ngerasa ada yang nggak bener, tapi lu diem-diemin aja. Kayak gue waktu itu karena gue sibuk dengan bisnis gue yang lain, dan akhirnya malah bisnis lu hancur karena lu salah pilih orang.